Semakin cerita ini berlanjut, semakin banyak misterinya juga ya. Dan semakin banyak hal yang menarik tentunya terjadi. Awalnya saya mengira bahwa Rohan ini akan dengan mudah mengalahkan anak-anak ini, tetapi malah kebalikannya sendiri, Rohan itu yang terkalahkan. Caranya Rohan dikalahkan juga nggak semata-mata hal yang mudah, tetapi ditunjukkan dengan cara yang tentunya menakjubkan dan juga memuaskan. Saya sangat suka dengan karakter development dari Jodio itu sendiri pada chapter ini. Ia itu keren banget, yang awalnya ia itu panikan atau bahkan mudah meledak-meledak, di sini ia bisa tenang dan bisa mengeksekusinya dengan baik. Untuk itu teman-teman, ini semakin panjang aja openingnya ya. Mari kita bahas bareng-bareng chapter 5 dari Jojo Lands. Man, teman-teman, sangat banyak sekali yang kita bisa serap dari chapter 5 ini. Sampai saya sendiri bingung untuk cara masukin ke satu video itu gimana. Tapi kalian kalau misalnya ingin baca sendiri, bisa coba cek link deskripsi dan bisa baca di Manggadex. Tapi kalau kalian punya uang lebih, bisa beli mandiri atau bisa beli sendiri di berbagai marketplace sebagai cara menghormati dan juga menghargai karya dari Araki Sensei ini. Chapter ini berjudulkan November Rain, yang secara nggak langsung memberitahu bahwa di chapter kali ini akan membahas mengenai November Rain itu sendiri. Bagaimana kekuatannya itu bisa menyelesaikan hal yang menjadi masalah di dalam chapter ini. Dan kata-kata rise up to the pinnacle of this world mechanism yang memiliki arti bahwa Jodio ini telah menemukan suatu hal yang nantinya akan membawa dia menuju mekanisme yang dia cari untuk di dunia ini. Dari apa yang kemarin sudah terjadi, kini Rohan telah mengikat Pako dan Usagi. Sedangkan Dragona ini masih syok dan kaget karena pertama ia tidak bisa menggenggam berlian itu mau bagaimanapun caranya, dan kedua ia sudah terpojokan oleh Rohan. Ditambah lagi sekarang Rohan ini sudah melaporkan mereka kepada pihak kepolisian dan sebentar lagi para polisi ini akan siap meluncur ke kediaman Rohan itu sendiri. Di sini kayaknya Dragona ini mempunyai sebuah trauma. Mungkin ia pernah diculik ketika kecil atau kepergok oleh seseorang, dan ketika itu terjadi, Dragona ini mematung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya sekarang ketika Rohan ingin mengikat Dragona agar tidak kemana-mana, Dragona ini sangat ketakutan dan sifat ia yang asli ini kelihatan sekarang. Bagaimana seorang Dragona itu sangat rapuh walaupun ia seorang pria. Tapi setakut-takutnya Dragona, ia masih mencoba untuk menuntaskan apa yang menjadi tugasnya. Dia tetap membawa berliannya walaupun ia tahu itu percuma. Dan anehnya si berlian yang ia bawa itu selalu berpindah-pindah tempat ke tempat yang acak. Awalnya ia genggam berlian itu, tapi setelah itu berlian itu ada di lantai. Kedua, ia simpan di kantungnya, lalu setelah itu tiba-tiba berpindah menuju cangkir yang berada di meja makan. Sampai tiba-tiba uang yang sempat Pako ini bawa di sakunya tiba-tiba bertaburan di dekat Rohan tanpa alasan yang jelas. Tentu saja ini hal yang aneh, juga membingungkan bagi Dragona dan bagi kita. Hingga ketika Rohan akan mengikat Dragona dan membuka penyamarannya, disitulah sesuatu terjadi. Tiba-tiba di belakang Rohan muncul hujan yang disebabkan oleh November Rain. Jodio benar-benar melakukan tindakan ketika saudaranya ini diserang. Ketika Pako dan Usagi yang diserang, ia agak acuh dan tidak terlalu peduli. Ya karena ia juga baru kenal dengan mereka berdua dan itu bukan Dragona. Ruangan sekitar Rohan ini sudah cukup lembab dan basah yang membuat Rohan tersadar akan suatu hal. Ini adalah perbuatan dari satu orang yang berada di dekat kolam yang baru saja ia gunakan. Ia juga baru sadar bahwa stand inilah penyebab ia terkena duri kaktus dan penyebab di luar hujan tiba-tiba padahal lagi panas. Sewaktu Rohan melewati sebuah karpet yang basah, disitulah lantai itu tiba-tiba ambruk, lalu Rohan terjatuh. Dan memanfaatkan momen tersebut, Jodio langsung datang mengikat Rohan agar ia tidak bergerak. Ini adalah salah satu kekuatan terbaru yang kita lihat dari Jodio. Ia tidak hanya bisa membuat hujannya itu menjadi berat, tetapi ia juga bisa membuat suatu objek menjadi perantara agar ia bisa membuat objek lainnya itu menjadi berat. Atau bahkan air ini hanya sebagai perantara saja agar Jodio itu bisa membuat objek terkena sesuatu, seperti menjadi berat atau hal lainnya. Hal ini adalah sesuatu yang sangat keren, mengingat kejadian ini pernah terjadi di part 1, di mana ketika guru dari Jonathan Joestar atau ya kita bisa bilang Antonio Zeppelin ini pernah memukul batu dengan hamonnya melalui perantara seekor katak, dan katak ini menyerapnya dengan baik, lalu batu yang di bawahnya ini langsung menjadi hancur.
Apakah tanda ini membuat Jodio juga penerus Hamon atau bahkan spin? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau Hamon dipakai lagi seperti spin yang digunakan oleh Guppy, mungkin ini akan menjadi menarik. Dengan Rohan ini masuk ke perangkat Jodio, kekuatan dari Heaven's Door miliknya ini harus terpaksa nonaktif dan membuat teman-temannya Jodio, Usagi, dan Pako kini terbebas. Tentu saja ketika stand-nya ini terganggu atau bahkan terkena serangan dari stand-nya itu akan menghilang. Di sini Usagi dan juga Pako menjadi duo yang sangat-sangat menyenangkan. Dua orang ini itu udah cocok satu sama lain dan senang aja ngelihat mereka itu guntreng satu sama lain. Semoga salah satu dari mereka itu nggak ada yang pergi ya, layaknya Fugo di part 5. Dan cara Jodio untuk menghandle semua ini amatlah sangat dewasa dan juga tidak gegabah. Ia sampai meminta maaf terlebih dahulu loh kepada Rohan atas semua kejadian ini. Dan ia juga bilang bahwa Jodio ini respect kepada Rohan. Ia mencoba untuk menyanjungnya terlebih dahulu karena memang ia kagum sama Rohan karena mangaka itu adalah idolanya. Dan ia suka membaca karya-karya Rohan, apalagi Pink Dark Boy. Setelah itu ia mencoba untuk membuat Dragona dan juga rekan-rekannya ini untuk nggak panik karena identitas mereka ketahuan dan ya mereka udah dilaporin sama polisi. Ia mengambil ponsel milik Rohan dan mencoba dengan baik-baik meminta Rohan agar menelpon polisi dan bilang bahwa semua ini hanyalah sebuah kesalahan. Tapi Rohan ini menolak dengan mengatakan kata-kata ikoniknya yaitu Daga Kotowaru. Akhirnya Araki Sensei mengulangi hal yang dulu pernah terjadi dan seneng banget akhirnya Rohan itu sampai bisa mengatakan hal itu lagi. Tapi Jodio itu ngejawabnya dengan nada kebingungan karena dia nggak kayak yang kita yang tahu gitu. Tapi itu jadi lucu juga. Di sini Jodio tidak menggunakan kekerasan dalam membujuk Rohan. Jadi mau nggak mau Jodio pun menggunakan suatu hal yang ia temukan untuk dijadikan sebuah kesepakatan dengan Rohan. Ia sadar akan suatu hal bahwa ada sesuatu yang penting sedang Rohan simpan dan teliti. Karena kita tahu bahwa Rohan itu selalu meneliti suatu fenomena misterius yang nantinya menjadi referensi untuk menggambar manganya. Jodio pun mengucapkan kata lava kepada Rohan dan ia itu membuat Rohan sedikit curiga dan menjatuhkan setitik keringat dari kepalanya. Jodio pun melanjutkan bahwa ia itu sebenarnya sudah masuk loh ke ruangan di mana berangkas itu menyimpan berlian dan menemukan bahwa ada batu yang disimpan dengan berlian itu. Dan jelas-jelas dong, berlian itu dipakai hanya semata-mata untuk mengelabuhi atau menutupi barang yang lebih penting dan berharga dari orang-orang. Berlian itu hanya dipakai untuk menutupi lava rock yang tentu saja lebih berharga dari barang tersebut. Rohan kemari itu tujuannya bukan untuk berlibur, tetapi untuk meneliti keberadaan lava rock dan dari mana batu itu berasal. Jodio pun menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan tiket kabur dengan aman untuk mereka pulang. Jika Jodio dan anggota kru yang lainnya tidak bisa kembali pulang dengan selamat, gantinya Jodio akan menghancurkan batu ini secara langsung. Dan untuk memancing Rohan, Jodion ini menghancurkan batu itu menggunakan ponsel milik Rohan. Dan itu berhasil membuat Rohan berteriak dan panik, yang membuat pada akhirnya Jodio dan anggota yang lainnya pun memiliki tiket untuk kabur. Mereka juga tidak lupa untuk membawa berlian yang menjadi tugas mereka di awal. Dan kali ini yang memegang berlian itu adalah Pako. Karena entah mengapa ketika Dragona yang megang, batu itu seperti menolak dipegang olehnya. Tetapi ketika Pako yang pegang, batu itu tidak berpindah-pindah lagi. Mungkin karena stand-nya juga ya, The Hustle yang bisa memegang erat si diamond itu, si berlian itu. Tapi ya masih misteri. Sementara Rohan berpesan hanya kepada Jodio saja bahwa ia akan melakukan apa yang menjadi persetujuan mereka karena Rohan merasa bahwa Jodio ini menarik. Entah mengapa batu itu memiliki kaitannya dengan apa yang Jodio ini inginkan, yaitu mekanisme untuk menjadi kaya raya. Rohan hanya menitipkan batu itu kepada Jodio, jadi suatu saat nanti ketika Rohan butuh, ia akan ambil lagi karena Rohan juga masih penasaran dengan batu itu. Itu juga merupakan hal yang membuat saya senang karena Rohan masih bakal muncul lagi nih dan akan setidaknya mendampingi Jodio sebentar dalam menyelidiki batu lava atau lava rock ini. Jodio juga dinasehati untuk tidak memberitahukan perihal batu ini kepada siapapun, bahkan kakaknya sendiri yaitu Dragona, karena batu itu hanya tersisa satu, jadi nggak ada lagi untuk saat ini.
Dengan itu akhirnya mereka keluar dari mansion itu dan Usagi memberi lihat kalau ia itu sempat mengambil gambar Pink Dark Boy milik Araki lalu mengejek Jodio karena ia tahu Jodio itu ya fans berat Araki. Dimana kalau kalian lihat pose dari Pink Dark Boy ini adalah pose yang sama yang menjadi cover dari Rohan Go to Lover dengan pose yang sama juga seperti Giorno. Satu hal lagi yang menjadi masalah, Rohan ini sempat bilang bahwa mereka ini sudah dalam bahaya besar dan diikuti. Walaupun mereka keluar, ternyata memang benar mereka itu diikuti oleh para kucing itu dan mereka dalam bahaya besar. Iya, saya ngomong parah karena kucing itu ternyata nggak satu loh teman-teman, tapi ada 3. Yang dimana kalau kita pikir-pikir lagi ternyata kucing ini nggak mondar-mandir. Ya mereka aja ada 3. Jadi kesannya kayak mondar-mandir, mana sama lagi mukanya. Membuat kita berpikir-pikir dong, tidak semudah itu dalam keluar dari masalah Ferguson. Dan iya, apakah stand dari para Stray Cats ini akan sama atau mempunyai stand yang berbeda pada setiap kucing ini, atau mereka berbagi kekuatan stand seperti Boom Boom Family? Duh, ini banyak hal yang menarik kan ya. Bener kan, Jodio ini keren banget, yang paling muda tapi paling gila. Saya sangat menyukai hal ini. Bagaimana dengan kalian? Ngomongin Lava Rock, kayaknya ini bakal menjadi semacam Rokaka atau kayak Saint Corps, semacam entitas misterius yang dapat memberikan suatu hal. Dimana menarik ya, seperti seakan-akan kayak batu ini memberikan fortune atau nasib baik kepada usernya. Dalam kasus ini yang kita tahu bahwa rock lava ini akan mengembalikan barang atau mendatangkan barang yang disimpan oleh usernya, yaitu harta. Makanya Rohan bilang ini bisa menjadi suatu mekanisme untuk membuat Jodio kaya. Tapi walaupun mendatangkan fortune, benda ini tidak bisa mendapatkan fortuner. Iya, maksudnya benda ini juga membawa misfortune, atau bisa dibilang kesialan. Bisa mendatangkan orang-orang yang menginginkan benda itu sendiri, dan bisa dibilang ya nasib sial lah. Entah barang ini akan menjadi seperti Rokaka atau bahkan ya Rock Lava adalah Rokaka itu sendiri. Yang pastinya ini bisa menjadi fenomena misterius layaknya panah di JoJo, Devil Palm, Saint Corps, dan juga Wall of Eye atau Wall Eye. Dan kita lihat nanti bagaimana pertarungan mereka melawan para kucing. Pasti akan lebih seru deh. Seperti kata-kata Jodio yang bilang ini akan menjadi great day. Iya, langsung nyanyi. Let the voice of love take you higher. Terima kasih ya teman-teman udah nonton sampai akhir. Banyak sih sebenarnya bahan konten, tapi ya itu dia. Saya akhirnya sudah menjadi sarjana dan kemarin itu sempat sidang. Jadi agak sibuk, ngedit sulit, skripsi elit. Maaf juga teman-teman untuk ucapan saya yang agak tidak mengenakan. Sampai jumpa di video lain ya. Saya masih penasaran, Mate Kudasai punya Usagi ini bisa menduplikat batu lava itu nggak ya? Apakah pas diduplikat nanti bisa memiliki kekuatan yang sama seperti batu aslinya?